Jadi slide yang pertama adalah ini adalah data market data center di major market di Asia Pasifik. Kita lihat bahwa di Tokyo kapasitas data center ada 718 megawatt. Di Singapura ada 357 megawatt, Sydney hampir 300 megawatt, dan Hong Kong juga 283 megawatt. Lalu ini data kita dapat dari Structured Research dari Apex. Lalu di mana Indonesia? Slide kedua, nah ini adalah summary yang kita dapat mengenai data center market di Indonesia dari berbagai sumber yang terpercaya. Kisaran market size yang kita punya sekarang di 2019 itu ada sekitar 50 megawatt capacity. Dan juga di 2021 estimasinya akan bertumbuh cukup signifikan namun ke 120 megawatt, tapi ini juga masih jauh dari Singapura. Dengan market revenue sekarang per tahun di 2019 itu antara 70 sampai 90 million US dollar estimated revenue data center di Indonesia. Lalu juga dengan laju pertumbuhan majemuk atau CAGR dari 2015 sampai 2022 sekitar 35,3%. Ini data kita dapat dari Frost & Sullivan. Dan di Indonesia pun kita memang mempunyai banyak data center, namun key player data center di Indonesia ada sekitar 9. Ya, ini termasuk juga dengan 3 player baru yang nantinya akan masuk ke market Indonesia dalam 2 tahun ke depan. Next slide. Ya, ini kita lihat kalau kita mau berkaca diri, comparing ourselves dengan tetangga yang paling dekat yaitu Singapura, kita bisa lihat Indonesia mempunyai kapasitas sekitar total kapasitas 50,2 megawatt ya, dengan actual fitted out yang diisi, yang terokupansi ada sekitar 33 megawatt. Jadi analoginya di bisnis data center kan mirip kayak hotel ya, kalau kosong itu pasti nggak akan sustainable, jadi harus terisi. Ya, jadi yang terisi di Indonesia ada 33 megawatt, sedangkan di Singapura total kapasitas ada sekitar 360 megawatt, dan yang terisi 251 megawatt. Nah kalau kita lihat data-datanya, Indonesia ini mempunyai populasi yang jauh lebih besar dari Singapura, ada 264 juta penduduk. Dengan internet ekonomi GMV-nya di 2019 sekitar 40 billion US dollar. Dan Singapura mempunyai populasi penduduk sekitar 5,6 juta dengan internet ekonomi GMV 12 billion US dollar. Bagaimana Pak Toto melihat data yang ada di market seperti ini Pak, faktualnya? Pertama, ya kita harusnya sedih Indonesia. Ya, karena kaitannya besarnya data center kan tergantung dari berapa banyak data dan berapa banyak processing yang terjadi dalam data center melalui jaringan ataupun ini. Kalau kita tarik korelasinya dengan jumlah populasi, itu terkait harusnya ada proportionnya, ya. Nggak mungkin kan data penduduk Indonesia yang 60 juta pakai Facebook, per user itu berapa giga, ya, Instagram dan lain-lain, bisa lebih sedikit dari Singapura. So the reality-nya kalau saya lihat kan kebanyakan mungkin data-data ini ada di mana gitu, ya. Data ini kemungkinan besar ada di Singapura, karena Singapura dia berhasil menempatkan dirinya menjadi regional center, ya, dan juga mungkin infrastruktur lebih baik dan juga regulasi lebih baik, ya kan. Si pemain-pemain internasional seperti Facebook dan lain-lain itu mereka menempatkan data-data dari region sekeliling Asia Tenggara itu di Singapura. Untuk saya lihat bahwa satu, kok kita ketinggalan. Ada satu kata-kata yang terlontar di tahun belakangan ini bahwa data is the next oil. Melalui pengolahan data dan analisa data akan keluar informasi yang punya nilai tambah besar, sangat strategis maupun yang bisa dipakai di politik maupun di ekonomi dan lain-lain. Jadi memang ada 3 hal yang saya lihat. Yang pertama memang pertumbuhan data center itu didrive oleh internet penetration, satu. Kemudian juga ada cloud computing. Banyak sekali perusahaan melakukan transformasi digital, otomatis untuk bisa coba untuk kejar si IT infrastructure, mereka nggak menggunakan conventional way of doing
IT infra procurement tapi langsung ke cloud. Sama yang ketiga sebenarnya ada regulasi ya. Sampai kemarin di 8 Oktober keluar PP 71. Jadi ini mungkin satu peraturan pemerintah yang kami dari ID Pro sudah menyuarakan keprihatinan bahwa PP itu terutama di pasal 20 ayat 1-nya terkait dengan data privat itu masih boleh di-host di luar negeri dan diproses di sana. Jadi ini untuk kami sebagai pelaku data center tidak hanya dari point of view pelaku bisnisnya ya, tapi dari sisi data sovereignty atau kedaulatan data ini kerugian besar sih untuk kita. Jadi memang ya, kami dari ID Pro sudah melakukan beberapa pendekatan berbicara dengan pihak-pihak yang terkait dari Kominfo, Kemenko Polhukam. Di Indonesia, data center pertama yang mendapatkan tier 3 adalah perusahaan Indonesia dan itu di Asia Tenggara itu sebenarnya sudah menunjukkan bangsa kita memang sudah sangat jauh dari sisi knowledge di bidang data center ataupun IT. Jadi memang ID Pro mencoba untuk menjadi partner strategis pemerintah untuk terus menyadarkan pentingnya kedaulatan data